Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Terlibatnya kelompok bajak laut Rocks dalam insiden God Valley sempat menjadi sebuah perdebatan hangat di kalangan para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Apakah mungkin insiden God Valley ini sebenarnya adalah tujuan dari Garling Figerland untuk menjebak dan menyingkirkan Sebek untuk selama-lamanya setelah dirinya mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa Sebek ini telah memiliki keluarga dan seorang anak yang tinggal di Pulau God Valley? Perlu diingat ya bosku, sebelum Garling memutuskan untuk mengadakan turnamen di Pulau God Valley, Garling pernah tinggal beberapa waktu di pulau tersebut. Itu sebabnya setelah Garling mendapatkan informasi itu, Garling pun menyampaikan semuanya kepada Im Sama. Dan hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban alasan kenapa Garling pernah mengatakan bahwa Im Sama pasti akan senang melihat hal ini. Selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece pasti masih ingat, siapapun orang yang melihat atau bertemu langsung dengan Im Sama, mereka harus segera dihabisi. Namun, masalahnya menyerang kelompok bajak laut Rocks harus membutuhkan persiapan yang sangat matang. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika ketika itu Im Sama memutuskan untuk menyerang dan memburu kelompok bajak laut Rocks, maka hal ini bisa merugikan bagi pemerintah dunia. Selain itu, hal ini juga akan membawa dampak dan keseimbangan di dunia One Piece. Itu sebabnya, selagi Sebek ini tidak membocorkan informasi tentang Im Sama ke seluruh penjuru dunia One Piece, maka pemerintah dunia belum akan melakukan pergerakan. Hingga pada akhirnya, 38 tahun yang lalu, dengan semua informasi yang telah didapatkan oleh Garling, Im Sama pun memutuskan untuk melakukan rencana besarnya dengan mengadakan turnamen God Valley yang semata-mata hanya untuk menjebak Sebek. Bahkan untuk memuluskan rencananya tersebut, Garling bekerja sama dengan Angkatan Laut dan juga salah satu anggota bajak laut Rocks yaitu Wang Zi untuk menculik Saki. Nah, terlepas dari semua rencana dan insiden yang terjadi di God Valley, disadari atau tidak, meskipun Sebek ini telah mengetahui rahasia dunia, namun dia tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk anggota kelompok bajak lautnya, dan bahkan sahabatnya sendiri, yaitu Raja Haral. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenapa Sebek ini tidak menceritakan keberadaan Im Sama kepada siapapun? Padahal jika kita melihat hubungan Sebek dan juga Raja Haral, mereka berdua terlihat begitu dekat. Bahkan di chapter terbaru saja, Sebek ini sampai menceritakan identitas dirinya yang sebenarnya, yaitu Davy D. Sebek. Ya, klan Davy ini dikatakan sebagai klan yang memiliki garis keturunan dari Davy D. Jones, bajak laut legendaris yang sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Bahkan selain itu, Sebek juga sampai menceritakan tujuan sebenarnya dia datang ke Pulau God Valley kepada Raja Haral, yaitu untuk menyelamatkan anak dan istrinya, yang mana tidak ada seorang pun dari anggota kelompok bajak lautnya yang mengetahui tentang hal ini. Jadi sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan betapa tulusnya Sebek kepada Raja Haral yang sangat bodoh itu? Memang sampai saat ini kita belum mengetahui pasti alasan utama kenapa Sebek tidak mengungkap tentang keberadaan Im Sama kepada Raja Haral ataupun kepada anggota bajak lautnya. Tetapi yang jelas, apabila kita analisa lagi, Kurohige yang berhasil selamat dalam insiden God Valley seolah membuktikan bahwa Sebek ini sempat bertemu dan berhasil menyelamatkan anaknya tersebut. Sehingga ada kemungkinan besar saat menyelamatkan Kurohige, Sebek menceritakan kepada anaknya tentang keberadaan Im Sama dan tekadnya untuk menjadi Raja Dunia. Jadi tidak mengherankan Kurohige yang ketika itu sudah berusia 2 tahun pasti ingat betul beberapa pesan yang telah disampaikan oleh ayahnya tersebut. Dan hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Kurohige juga memiliki tujuan yang sama dengan ayahnya. Bahkan dalam sebuah SBS saja, Kurohige ini dikatakan memiliki hobi meneliti sejarah. Selain itu, saat Kurohige berusia 12 tahun atau lebih tepatnya saat bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige, menariknya ada satu momen di mana Kurohige ini ditanya oleh salah satu anggota bajak laut Shirohige tentang asal tempat tinggalnya.
Kurohige pun lalu menjawab bahwa dia berasal dari kerajaan yang terlibat konflik. Kurohige bahkan menegaskan jika kerajaannya tersebut tidak pernah ada matahari dan selalu gelap. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa Oda Sensei pernah menggambarkan Kurohige kecil yang sedang menangis dan terlihat ada sebuah bulan sabit di dekatnya. Hingga pada akhirnya kita semua tahu bahwa Kurohige ini berasal dari Pulau God Valley. Namun anehnya, kenapa Kurohige ini mengatakan bahwa kerajaannya tersebut tidak pernah ada matahari dan selalu terlihat gelap, bukan langsung mengatakan saja bahwa dia berasal dari Pulau God Valley. Apakah mungkin ini hanyalah cara Kurohige untuk menyembunyikan identitasnya yang merupakan klan Davi dan juga anak dari Sebek? Atau apa yang dikatakan oleh Kurohige ini memang ada kaitannya dengan hilangnya Pulau God Valley? Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena faktanya klan Davi ini benar-benar sangat diincar oleh pemerintah dunia. Apalagi jika pihak pemerintah dunia tahu jika Kurohige ini adalah anak dari Sebek. Sehingga tidak mengherankan inilah cara yang dilakukan oleh Kurohige untuk menyembunyikan identitasnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga apa yang dikatakan oleh Kurohige tersebut memang ada benarnya. Ya, bagaimana jika sebenarnya Pulau God Valley ini tidak pernah hilang, tetapi hanya berpindah tempat? Loh, kok bisa Min? Sebuah pulau bisa berpindah posisi atau tempat? Perlu diingat ya bosku, di dunia One Piece tidak ada yang tidak mungkin, karena faktanya Kaido saja mampu memindahkan Pulau Onigashima. Bahkan selain itu, Iceberg juga pernah diperlihatkan sedang membuat sebuah proyek untuk mengubah Pulau Water 7 menjadi sebuah kapal raksasa. Artinya, dengan kata lain, Pulau God Valley ini sebenarnya adalah sebuah kapal raksasa yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga tidak mengherankan jika Pulau God Valley ini bisa berpindah tempat. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa pemerintah dunia menyatakan bahwa Pulau God Valley telah menghilang dari peta dunia lewat pernyataan Sengoku. Jadi Mimin rasa Pulau God Valley ini sebenarnya tidak menghilang atau lenyap karena ulah dari pemerintah dunia, tetapi hanya berpindah posisi atau tempat. Dan hal ini pun dibuktikan oleh perkataan Seng saat dirinya membawakan sake yang berasal dari kampung halamannya kepada Shirohige. Karena seperti yang diperlihatkan di chapter 1159 kemarin, Seng dan juga Samrock ternyata lahir di Pulau God Valley. Jadi, perkataan Seng kepada Shirohige ini pun seolah menjadi sebuah foreshadow yang diberikan oleh Oda Sensei. Namun terlepas dari semua hal itu, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah kemanakah Pulau God Valley ini berpindah tempat? Menurut Mimin, satu-satunya petunjuk untuk menjawab pertanyaan ini adalah pernyataan dari Kurohige tentang tempat asalnya yang dikatakan tidak pernah ada matahari dan selalu gelap. Ya, jawabannya hanya ada satu tempat di dunia One Piece yang tidak pernah ada sinar matahari dan terlihat selalu gelap, yaitu Florian Triangle. Yap, tempat ini selalu diselimuti oleh kabut tebal, bahkan sinar matahari pun tidak mampu untuk menembus tebalnya kabut tersebut. Nah, terlepas benar atau salahnya Pulau God Valley saat ini berada di Florian Triangle, namun yang jelas, Kurohige yang telah mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa ada sosok penguasa dunia yang harus dia lengserkan, menjadi sebuah jawaban kenapa Kurohige justru terlihat akan melakukan pergerakannya ke Tanah Suci Merijoa. Apakah mungkin inilah waktu yang tepat bagi Kurohige untuk menepati janji ayahnya kepada Im Sama bahwa dia akan segera kembali? Sehingga pergerakan dari organisasi Revolutionary Army dan juga kelompok bajak laut Kurohige yang datang bersamaan di tengah-tengah kekacauan yang saat ini sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa akan membuat pemerintah dunia benar-benar sangat kerepotan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang rencana besar dan tekad dari David D. Sebek yang telah diwariskan kepada Kurohige dan juga keberadaan Pulau God Valley. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.